Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Khairul Rizky, Anissa, Muhammad Faris Ismatullah, Douglas, Uti Kaila, Titania Azhara, Sofia Nabila, Veronica Salautomo, Gina Lydia, dan Siti Hamaira. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengambilan data struktur komunitas mangrove. Yang pertama yaitu identifikasi parameter struktur komunitas mangrove. Analisis struktur komunitas mangrove dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis vegetasi, yaitu dengan pengukuran langsung di lapangan parameter-parameter struktur komunitas mangrove. Analisis vegetasi melibatkan distribusi setiap jenis mangrove dalam area pengukuran yang biasanya berbentuk plot kuadrat atau radial. Selanjutnya yaitu beberapa parameter yang digunakan dalam pendekatan analisis vegetasi. Yang pertama yaitu tutupan kanopi komunitas, yang kedua identifikasi jenis, yang ketiga lingkar batang dan diameter, yang keempat tingkat komunitas, yang kelima frekuensi, yang keenam kerapatan, yang ketujuh basal area dan dominasi, yang kedelapan nilai relatif, dan yang kesembilan adalah indeks nilai penting. Tutupan kanopi komunitas C. Kanopi merupakan bagian atas dari tegangan yang terdiri dari struktur ranting atau kayu dan daun. Tinggi kanopi belum dapat digambarkan dengan hanya mengukur presentasi tutupannya. Tutupan kanopi juga dapat menggambarkan 1. Tingkat produktivitas komunitas mangrove, 2. Tingkat penetrasi cahaya, dan 3. Forest gap yang mempengaruhi pertumbuhan seedling dalam suatu area. Berikut beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menganalisis presentasi tutupan kanopi, yaitu 1. GRS densitometer, 2. Spherical densiometer, 3. Ocular estimate, 4. Hemispherical photograph dengan lensa VSA 30 derajat dan 60 derajat. Selanjutnya, pengambilan data yang dilakukan dengan metode sederhana hemispherical photography yang dikembangkan dalam pelaksanaan monitoring kesehatan komunitas mangrove dalam CoreMap CTI. Yang terlihat pada gambar 1, sebaran persentase tutupan kanopi komunitas mangrove di Indonesia hasil monitoring CoreMap CTI 2015 hingga 2020. Selanjutnya ada square photo. 2. Identifikasi jenis. Teknik identifikasi yang cepat dilakukan dengan memperhatikan karakter kunci dari setiap jenis mangrove. Karakter kunci yang digunakan yaitu Rhizophoriaceae atau bakau-bakauan, Soneraceae, Avicenniaceae, Meliaceae. A. Tipe akar. Terdapat 4 karakter perakaran yang umum digunakan sebagai karakter kunci untuk pengenalan awal jenis mangrove, yaitu yang pertama, akar nafas. Akar ini muncul ke permukaan tanah secara vertikal untuk mendukung proses respirasi, contohnya pada Avicennia sp, Soneracea, dan Psilocarpus moluccensis. Yang kedua, ada akar tunjang. Ujung akar-akar tunjangnya menempel dan menancap di sekitar batang utama, contohnya pada Rhizophora sp. Yang ketiga, ada akar lutut. Akar yang muncul dari tanah kemudian melengkung ke bawah sehingga bentuknya menyerupai lutut, berfungsi untuk pengambilan oksigen dalam respirasi, contohnya pada Bruguera sp. Yang keempat, ada akar papan. Akar yang memiliki tipe perakaran menyerupai papan yang biasa disebut akar papan, contohnya pada Psilocarpus granatum. Berikutnya morfologi daun yang dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, daun Rhizopora yang panjang tangkai daunnya lebih pendek dibanding selain daunnya. Kedua, Bruguera yang tangkai daunnya mencapai rasio ukuran 1:2 atau 1:3 dengan helaian daunnya. Ketiga, Cereop, yaitu bentuk oval, ujungnya membulat dan menyempit pada pangkal, yang biasa dikenal dengan tipe abovate dan lebih kecil dari helaiannya. Keempat, Avicennia, yang memiliki warna yang lebih halus dan hijau pada permukaan atasnya dibanding permukaan bawahnya yang kasar dan warna hijaunya lebih muda. Kelima, Soneracea. Soneracea yang memiliki karakteristik daun yang tebal atau sukulen. Berikutnya, alat reproduksi mangrove yang dapat dibedakan berdasarkan probabilitasnya pada famili Rhizophoraceae. Pertama ada Rhizopora yang memiliki bunga sebanyak 2, 3-8, dan 8-16 secara berurutan pada jenis Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, dan Rhizopora stylosa. Jenis Rhizopora mucronata juga memiliki propagule dengan ukuran yang paling panjang dibandingkan dengan jenis Rhizopora apiculata dan Rhizopora stylosa. Berikutnya Bruguera yang dapat dibedakan dari bentuk, warna, dan jumlah kelopak bunga dan buahnya. Berikutnya ada Cereops yang dapat dibedakan secara general seperti Cereops tagal dengan propagule yang paling panjang dan menggantung mengikuti gravitasi bumi. Sedangkan Cereops gibelliana dan Cereops decandra cenderung melawan arah gravitasi dengan ukuran yang lebih pendek. Selanjutnya ada alat reproduksi bunga dan buah. Bunga dan buah atau propagule bisa digunakan sebagai struktur yang membedakan antar jenis pada famili
Soneraceae. Soneratia, pada kelompok Soneratia, karakter bunga bisa digunakan untuk membedakan antar jenis. Bunga S. ovata memiliki kelopak buah yang terlihat seperti menyelimuti buah dan lentur, sedangkan S. alba dan S. caseolaris memiliki buah dengan kelopak yang mengembang. Selanjutnya ada Psilocarpus. Kelompok Psilocarpus memiliki bentuk bunga yang hampir mirip. Karakter morfologi yang bisa digunakan selain daun adalah warna buahnya. Buah X. granatum berwarna hijau, sedangkan X. mollucensis cenderung coklat. Selanjutnya ada lingkar batang atau GBH dan diameter atau DBH. Girth at breast height atau GBH adalah istilah dalam mendefinisikan keliling batang yang diukur pada ketinggian dada orang dewasa, di mana nilai satuan GBH dapat diubah menjadi diameter at breast height atau DBH. Diameter batang mangrove di pulau-pulau kecil umumnya berukuran lebih kecil dibandingkan pulau-pulau besar. Ukuran diameter maksimal yang ditemukan dalam kegiatan monitoring Core Map CTI diperoleh sebesar 241 cm pada jenis Soneratia alba. Komunitas dapat dibedakan menjadi 3 kelas berdasarkan ukuran batang, yaitu pohon atau tegakan dewasa diameter batang lebih besar dari 5 cm, sapling atau tegakan remaja diameter batang lebih kecil dari 5 cm, dan seedling atau semai diameter batang lebih kecil dari 1,5 cm. Baik, selanjutnya yaitu tinggi komunitas atau H. Ukuran tinggi pohon berkorelasi positif dengan ukuran diameter pada kondisi alamiah. Korelasi ini menunjukkan bahwa tinggi pohon dapat digunakan untuk menentukan umur dari suatu tegakan dan komunitas mangrove. Namun, korelasi antar dua variabel tersebut sangat bervariasi, tergantung dari jenis mangrove yang diukur karena setiap jenis mangrove memiliki habitus yang beragam. Selanjutnya yaitu ada frekuensi atau F. Frekuensi kemungkinan jenis mangrove didefinisikan sebagai banyaknya plot di mana ditentukan jenis mangrove dari seluruh plot yang dibuat. Nilai frekuensi dapat digunakan menggambarkan pola sebaran dari suatu jenis pada lokasi penelitian. Pada jenis yang memiliki range toleransi salinitas yang tinggi, cenderung memiliki rasio frekuensi jenis yang tinggi. Selanjutnya yaitu kerapatan atau N. Kerapatan merupakan jumlah tegakan jenis yang ditemukan dalam luasan pengukuran. Peraturan ini menggambarkan kelimpahan suatu jenis di lokasi penelitian serta dapat digunakan untuk penentuan kesehatan komunitas mangrove. Kerapatan memberikan kompetensi ruang dan sumber daya abiotik antar tegakan serta sangat berhubungan dengan ukuran diameter. Pada tegakan yang berukuran lebih besar, umumnya kelimpahan tegakan lebih rendah. Kemudian yaitu basal area atau BA dan dominasi atau DOM. Basal berarti dasar dan area berarti luasan, maka basal area merupakan luasan dari dasar tegakan yang ditemukan dari suatu lokasi pengukuran. Parameter ini memproyeksikan luas melintang batang di atas substrat. Basal area dihitung dari penjumlahan seluruh luas melintang dari setiap tegakan yang diasumsikan sebagai lingkaran. Sehingga untuk mendapatkan nilai basal area, setiap tegakan digunakan rumus luas lingkaran. Yang 8 ada nilai relatif, ada FR, KR, dan DR. Nilai relatif adalah proporsi dari frekuensi, kerapatan, dominasi pada setiap jenis terhadap keseluruhan nilai tersebut dalam komunitas. Frekuensi relatif yaitu menggambarkan proporsi frekuensi dan distribusi atau sebaran setiap jenis terhadap frekuensi seluruh jenis pada plot yang dibuat. Kemudian ada kerapatan relatif, yaitu menyediakan informasi persentase dari jumlah suatu jenis yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah seluruh tegakan. Sedangkan dominasi relatif dihitung dengan menggunakan input total basal per jenis dibagi dengan nilai seluruh basal area tegakan dan dikalikan 100%. 9 ada indeks nilai penting atau INP. Nilai ini merangkum tingkat sebaran, kelimpahan, dan dominasi setiap jenis dalam satu angka yang memberikan gambaran tentang besaran pengaruh indeks nilai penting didapatkan dari penjumlahan seluruh nilai relatif. Pada ekosistem mangrove yang sehat, parameter ini adalah representasi dari kondisi habitat dengan jenis yang dominan. INP tertinggi pada substrat yang berpasir atau berbatu, dan salinitas tinggi umumnya adalah jenis Soneratia alba, mangrove yang tumbuh pada daerah estuari atau muara sungai. Jenis yang memiliki INP tertinggi akan bervariasi dari laut ke darat. Selanjutnya ada metode pengambilan data, yang merupakan analisis citra satelit menghasilkan titik-titik potensial yang dapat digunakan untuk mempresentasikan seluruh kawasan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki. Titik potensial tersebut memiliki lokasi geografis atau koordinat yang digunakan sebagai lokasi pembuatan plot dan pengambilan data dari parameter yang dibutuhkan. Berikut adalah urutan metode pengambilan data. Yang pertama adalah pelacakan titik plot penelitian. Pelacakan dilakukan untuk mengonfirmasi plot penelitian potensial dengan menggunakan perangkat GPS receiver. Caranya adalah dengan memasukkan identitas titik potensial seperti nama, label, bintang, dan bujur. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian data tersebut, maka akan menyebabkan kekeliruan dalam mengukur objek penelitian dan berdampak pada interpretasi dan penarikan kesimpulan yang kurang tepat. Metode yang kedua adalah pembuatan plot penelitian. Plot penelitian merupakan sampel pengulangan dalam penelitian yang memberikan batasan luasan pengukuran struktur komunitas mangrove di satu titik potensial. Plot penelitian memiliki beragam bentuk seperti plot kuadrat dan radial. Namun menurut Core Map CTI,
Kawasan plot penelitian diseragamkan dengan bentuk kuadrat dan ukuran 10 meter x 10 meter. Saat pelaksanaan monitoring tiap-tiap plot diberi tanda agar mempermudah monitoring selanjutnya, sehingga monitor dilakukan pengukuran pada tempat dan komunitas yang sama. Penandaan dapat menggunakan cat semprot, fluorescence, dan tali nilon, atau dengan penandaan berbahan lainnya yang tahan terhadap air. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengambilan data. Dalam setiap plot yang sudah dibuat, dilakukan pengukuran setiap parameter struktur komunitas mangrove dengan ketentuan masing-masing, yaitu yang pertama, pencatatan informasi dasar tentang pengambilan data yang dilakukan meliputi tanggal, lokasi, dan juga koordinat. Jenis substrat identifikasi secara kualitatif ada 3 klasifikasi, yaitu lumpur berpasir, pasir berlumpur, dan pasir keras atau berbatu atau campuran pecahan karang. Kemudian yang kedua, presentase tutupan kanopi mangrove dilihat dari hasil foto hemisfer. Tiap plot dibagi 4-9 kuadran. Foto hemisfer diambil satu tiap kuadran dengan pemotretan vertikal ke langit dengan posisi sepertiga dari tinggi tegakan dalam plot. Tegakan di atas 4 meter pemotretan dilakukan setinggi dada. Di bawah 4 meter akan disesuaikan dengan posisi sepertiga bagian terbawah. Dalam pemotretan harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengurangi penetrasi cahaya matahari pada lensa guna mempermudah analisis. Kemudian yang kedua, hindari lensa basah atau lembab agar foto terlihat lebih jelas. Kemudian yang ketiga, hindari penangkapan objek lainnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah lingkar batang. Diukur dengan meteran kain pada variasi letak pengukuran berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 201 Tahun 2004 tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove. Keempat, yaitu jumlah tegakan pada mangrove dapat digunakan saat menganalisis kerapatan pohon dan sampling. Selanjutnya, tinggi tegakan diukur menggunakan hubungan antara jarak pengukuran atau D, sudut sorot pada pucuk tertinggi atau theta, dan tinggi mata observer atau HO. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan busur derajat atau klinometer. Pengukuran ketinggian untuk analisis kesehatan mangrove dapat dilakukan pada tegakan yang menyusun tinggi maksimal dari komunitas di dalam plot. Dan yang terakhir, data pendukung lainnya yang dicatat saat pengambilan data yaitu presentase tutupan dan jumlah tebangan. Sampah plastik merupakan ancaman bagi mangrove karena dapat menurunkan kemampuan regenerasi. Estimasi dari penutupan sampah plastik dilakukan dalam seluruh plot dengan 5 kategori, yaitu yang pertama ada 0% atau tidak ada tutupan sampah, yang kedua 1-25% dengan penjelasan ada sedikit tutupan sampah atau jumlahnya jarang, yang ketiga yaitu 25-50% dengan sampah menutupi hampir di bagian substrat, yang keempat ada 50-75% yaitu penutupan sampah lebih banyak dibandingkan substrat, dan yang terakhir 75-100% dengan sampah menutupi hampir bahkan seluruh substrat. Selanjutnya, data tebangan didapat dengan melakukan pencatatan jumlah bekas tebangan pohon serta sapling yang ditebang di satu area pengukuran. Selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, bagaimana prinsip kerja dan keunggulan dari metode hemispherical photography dalam pengambilan data tutupan kanopi? Jawabannya itu prinsip kerja dari metode tersebut memisahkan antara piksel tutupan kanopi dengan langit di mana foto akan diubah menjadi hitam putih agar mudah untuk didapatkan perbedaan piksel, sehingga presentase jumlah piksel pada setiap tutupan kanopi mudah dihitung dalam analisis gambar biner. Keunggulan dari metode ini yaitu penerapannya cukup mudah dengan biaya yang murah serta mendapat hasil yang cukup akurat. Pertanyaan kedua yaitu akar tunjang merupakan akar yang tumbuh dari batang di atas permukaan dan kemudian masuk tanah. Hal tersebut memiliki fungsi sebagai jawabannya yaitu fungsi akar tunjang yang masuk ke tanah sebagai penunjang mekanis. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana karakteristik daun dari genus Rhizophora. Jawabannya itu daun Rhizophora memiliki panjang tangkai daun yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan helaian daun. Variasi morfologi dalam genus ini bisa diamati dari ukuran dan bentuknya. Jenis Rhizophora stylosa memiliki ukuran daun yang lebih kecil dengan bentuk oval dengan ujung yang runcing. Rhizophora apiculata cenderung memiliki daun yang memanjang, ujung daun meruncing dengan ukuran sedang. Sedangkan Rhizophora mucronata memiliki ukuran daun yang paling besar dengan berbentuk elips dengan ujung yang meruncing. Pertanyaan yang keempat dari Cici Hamaira Putri dengan NIM 21508060711063 yaitu apa perbedaan antara Psilocarpus zipeliana dengan Psilocarpus decandra jika dilihat dari warna bagian dasar propagule? Jawabannya yaitu perbedaan antara Psilocarpus zipeliana dengan Psilocarpus decandra jika dilihat dari warna dasar bagian propagule yaitu yang berwarna merah adalah Psilocarpus zipeliana dan yang berwarna putih kekuning-kuningan adalah Psilocarpus decandra. Pertanyaan yang kelima dari Douglas V. D. Hutajulu dengan NIM 21508061111013 yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau terjadinya perbedaan ukuran batang pada mangrove? Jawabannya, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan terjadinya perbedaan ukuran pada batang mangrove adalah kondisi substrat pada ekosistem mangrove di mana substrat menjadi media tersedianya unsur hara dan oksigen terlarut yang penting bagi pertumbuhan mangrove. Faktor lainnya adalah adanya resiko antropogenik dalam wilayah ekosistem mangrove yang menimbulkan kecenderungan rata-rata ukuran batang menjadi lebih kecil daripada mangrove yang pristine atau tanpa resiko antropogenik.
Pertanyaan yang keenam dari Titania Azahra S dengan NIM 2150806071111017, yaitu apa yang dimaksud dengan kerapatan? Jawabannya, kerapatan merupakan jumlah tegakan jenis yang ditemukan dalam satuan luas pengukuran. Pertanyaan yang ketujuh yaitu dari Anissa Ramadhani dengan NIM 21508060111029, yaitu apa sajakah yang tercakup atau terangkum dalam NIP? Jawabannya, nilai yang tercakup dan termasuk dalam NIP yaitu tingkat sebaran, kelimpahan, dan dominasi setiap jenis dalam satu angka yang memberikan gambaran tentang besaran pengaruh indeks nilai penting didapat dari penjumlahan seluruh nilai relatif. Pertanyaan yang ke-8 dari Veronica Sara Utomo dengan NIM 21806071111049, yaitu apakah tahapan paling pertama yang harus dilakukan dalam melakukan pengambilan data mangrove? Jawabannya, melakukan pelacakan titik plot penelitian menggunakan GPS. Pertanyaan yang ke-9 dari M. Faris Ismatullah dengan NIM 2150806071111003, yaitu bagaimana caranya mengukur lingkar batang ketika ada percabangan di bawahnya? Jawabannya, ketika ada percabangan di daerah sekitar 1,3 meter, maka pengukuran lingkar batang juga meliputi percabangan yang ada di bawahnya. Pertanyaan yang terakhir dari Gina Lydia Syarifah dengan NIM 2150806071111057, yaitu sebutkan 5 estimasi tutupan sampah plastik beserta keterangannya. Jawabannya, 0% untuk tidak ada tutupan sampah, 1-25% ada sedikit tutupan sampah atau jumlahnya jarang, 25-50% sampah menutupi hampir di sebagian substrat, 50-75% penutupan sampah lebih banyak dibandingkan substrat, dan 75-100% sampah menutupi hampir bahkan seluruh substrat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.